Kali ini saya bakalan berbagi terlebih dahulu mengenai sistem pembayaran dari Tokopedia yang udah mulai koit dan gak mau lagi mendukung program bot Telegram ya teman-teman. Jadi pada beberapa bulan lalu saya menambahkan metode pembayaran Tokopedia terhadap bot Telegram yang dimana karena metode pembayaran tersebut murah untuk setiap kanal pembayarannya, bahkan lebih murah dari TriPay. Jadi dia cuma ngambil 2-3% untuk e-wallet, lalu dia juga mengambil keuntungan yang kecil banget untuk setiap pembayaran dari virtual account. Ya gimana enggak ya, dibandingkan channel pembayaran lain, Tokopedia unggul yaitu Rp3.000 rata-rata ya untuk virtual account. Dan untuk kris harganya hampir sama yaitu 0,7% ditambah dengan biaya yang mereka bebankan ya, dimana kalau kris itu kan sudah diatur oleh Bank Indonesia, MDR-nya itu sekitar 0,7% secara eceran yang udah ditetapkan. Nah, beberapa hari lalu Tokopedia ini mengalami masalah yaitu mereka maintenance karena platform mereka ini banyak disalahgunakan oleh orang untuk melakukan tindakan penipuan. Saya nggak tahu sih penipuan yang mana. Setelah saya posting video saya pertama, itu banyak banget orang yang melaporkan bahwa mereka mengalami kegiatan penipuan yang dimana saldonya tersedot oleh Tokopedia. Jadi mereka tahu kalau mereka tersedot oleh Tokopedia itu gimana ceritanya. Saya nggak tahu pasti masalah kejadiannya, kronologisnya seperti apa. Jadi saya nggak tahu. Nah, ketika saya melihat ya pada tanggal 25 ya 25 November kalau nggak salah, Tokopedia menutup layanan mereka dan menghentikan akses ke API publik. Dan sejak saat itu Tokopedia udah nggak bisa lagi kita pakai. Jadi saya segera lakukan pengembangan untuk menyiapkan metode pembayaran saat Tokopedia mengalami penghentian, yaitu saya menyiapkan ping shortener. Jadi kita berbagi merchant dengan ping shortener. Nah, ping shortener itu bekerja sama dengan TriPay untuk metode pembayarannya. Jadi agak mahal harganya kalau kita kasih ya. Jadi kalian pakai kanal merchant pembayaran yang aku sediakan untuk bot Telegram kalian, terus kalian bisa menariknya di ping shortener. Itu udah aku siapkan dan sekarang udah diintegrasikan ke platform metode pembayaran lain juga. Nah, bagi kalian yang mengalami saldo nyangkut, silakan hubungi Tokopedia, verifikasikan data diri, tarik saldonya, habis itu udah gak perlu lagi dipakai layanan Tokopedia Merchant. Karena sudah saat ini udah gak bisa lagi dipakai untuk mendukung program bot Telegram. Saya sih sudah berusaha ya buat mengintegrasikan platform ini ke layanan netku gitu, dan saya sudah mengaplikasikan banyak orang. Saya kira bisa dapat benefit ya dari merchant baru yang bergabung, misalnya mereka gabung lewat referral saya, itu saya dapat uang komisi gitu. Tapi melihat Tokopedia yang kayak gini, saya jadi ragu ya mau pakai layanan ini lagi, karena dia sama sekali nggak mengerti kalau kita itu menjalankan bisnis dan harus ready setiap saat itu. Jadi ketika mereka ini langsung menutup layanan mereka, kita otomatis nggak bisa lagi tuh melakukan pembayaran di kanal pembayaran menggunakan Tokopedia. Jadi bisnis kita seolah-olah terhenti hanya karena Tokopedia ini tutup gitu kan. Nah, untuk selanjutnya untuk mengenai metode pembayaran apa yang didukung, saat ini saya belum mau ngasih tahu ya. Kalau saya kasih tahu nanti orang-orang yang menyalahgunakan layanan platform pembayaran untuk kegiatan penipuan ini jadi ikut-ikutan juga. Jadi Tokopedia itu menyediakan metode pembayaran untuk kanal pembayaran e-wallet Dana. Nah, itu yang paling banyak penipuannya gitu. Mereka orang-orang ini menyebarkan link dana kaget atau apa gitu yang berisi link purchase confirmation terkait dengan pembelian mana ya di website top up game atau di Tokopedia gitu. Nah, ketika link itu diklik maka otomatis terkonfirm. Saya nggak tahu itu link apa yang dikirimkan oleh orang-orang itu. Jadi banyak banget penipuan sehingga banyak layanan payment gateway memperketat metode pembayarannya mereka masing-masing. Nah, kemarin saya juga sempat nambahin fitur kripto ya untuk bot Telegram Tokoshop ya. Saya berusaha keras buat nambahin fitur ini karena saya sendiri nggak paham mengenai kripto dan juga nggak paham mengenai koin ya. Saya nggak paham teknologinya dibuat gimana gitu. Jadi saya googling dan menggunakan chat AI itu udah sering banget saya pakai tapi belum berhasil sampai sekarang. Namun setelah lahir DeepSeek AI, saya juga belum pernah berhasil sih mengintegrasikan. Seperti misalnya saya bikin wallet, saya nggak tahu apakah wallet yang saya buat itu valid atau enggak ya, saya nggak tahu.
Kemudian saya juga ketemu salah satu video YouTube yang lumayan membantu, di mana di sana mengajarkan cara membuat dompet Toncoin. Akhirnya saya berhasil, namun saya masih punya pertanyaan besar mengenai dompet Toncoin ini. Kenapa setiap dompet yang saya buat itu nggak bisa dipakai untuk disinkronisasikan atau diimpor ke layanan seperti Trust Wallet, Bigot Wallet, atau dompet-dompet non kustodian lainnya gitu. Tapi setelah saya pakai transaksi, oh dompet saya ini valid, bisa dipakai untuk transaksi, tapi kenapa nggak bisa diimpor ke wallet-wallet seperti itu? Jadi masalahnya terletak di situ. Dan ketika saya membuat dompet dari wallet itu dan saya mencobanya mengimpor menggunakan library TonWeb atau Ton ya, jadi nggak bisa diimpor dan secret phrasenya salah dan saya nggak bisa mentransfer uang dari wallet tersebut. Ini masalahnya untuk mendukung kriptografi itu sangat sulit. Jadi bagi kalian yang ketemu mengenai bot Telegram yang bisa melakukan kripto itu hati-hati. Wallet yang kalian buat dari bot tersebut belum tentu bisa dipakai diimpor ke dompet lain karena perbedaan dari pasi key-nya, dari pasi part-nya beda itu. Untuk layanan kripto saya baru mendukung layanan Solana sama layanan Toncoin. Kenapa dua koin ini didukung? Yang satu Solana itu gas fee-nya murah, yang kedua Ton walaupun gas fee-nya agak mahal, tapi untuk Ton ini lumayan stabil sih menurut saya. Jadi Ton sama Solana baru didukung. Sementara itu untuk koin-koin lain atau token lain masih belum didukung untuk dompet ini. Sementara saya masih belajar ya. Nah, dari mana dananya ya yang bikin bot ini tuh jadi lebih powerful, lebih banyak fitur daripada bot lain? Itu dananya itu karena bot ini mendapatkan pembelian yang masif ya. Jadi banyak orang order, tiap hari itu pasti ada satu atau kadang setiap 2 hari itu ada 1 atau 2 orang yang order. Nah, ini tentunya menambah semangat aku untuk menambahkan fitur kripto di bot Telegram Tokoshop ini. Jadi rencananya akan ada 3 fitur yang ditawarkan oleh bot ini untuk terkait kriptografi ya. Dia harus bisa menjual Solana, dia harus bisa menjual Toncoin, dia juga harus bisa menjual Telegram Star gitu. Buat kalian yang belum tahu ya, Telegram Star itu bisa dipakai untuk bermain game di Telegram, membayar iklan, atau juga bisa dipakai untuk menyawer orang di channel kreator mereka. Jadi Telegram Star itu bisa dicairkan sebenarnya. Nah, untuk sekarang ini belum bisa dicairkan karena Telegram belum mendesain fitur mereka untuk mencairkan saldo gitu ya. Nanti dalam waktu dekat itu bisa dicairkan, minimal pencairannya 1000 start Telegram atau setara dengan 360.000 rupiah ya. 1000 start Telegram atau setara dengan 360.000 rupiah untuk mencairkannya, dan dicairkannya ke dalam bentuk Toncoin. Kalau kalian nanti berpikir gimana sih cara jual Toncoin yang udah kita kumpulkan, apa kita harus mendaftar di Indodax terlebih dahulu? Ya nggak perlu ya, kita bisa jualnya di warung swap atau bisa jual di kedai kripto. Jadi saya bakalan memperbanyak jumlah bot Telegram yang bisa menjual koin. Jadi nantinya orang bisa jual koin ke dompet kalian. Misalnya kalian bikin bot, ada orang yang mau jual koinnya, dijual ke kalian aja. Kalian ngasih uang ke mereka, lalu koinnya kalian terima gitu. Ini untuk jualan gitu, biar enggak terlalu banyak kebutuhan akan dompet yang kustodian seperti Indodax, seperti apa Pintu ya, nggak perlu lagi kita ke situ karena selama ini kesulitan utama dalam kripto itu bukan cuma membelinya. Jadi membelinya sulit, kita harus verifikasi, juga menjualnya juga susah gitu kan. Nah, itu masalah utama adalah dalam uang kripto. Itu alasan kenapa saya nggak mengadopsi dari uang kripto itu sendiri ya. Meskipun kita punya uang kripto, kita mau jualnya itu sulit. Karena kripto ini bukanlah mata uang yang didukung oleh apa itu namanya, oleh cadangan uang. Jadi kalau kita jual ke orang lain, bukan jual ke penukar gitu. Nggak ada penukar itu. Kalau ada penukar ya pasti perlu KYC seperti Indodax, Pintu, itu aja yang saya tahu. Terakhir, untuk metode pembayaran yang bakalan diterima di bot ini sementara berlaku manual dulu aja gitu sampai saya menemukan metode pembayaran baru yang dapat didukung oleh bot Telegram ini ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa bot ini tuh adalah untuk menjual PPOB ya, pakai data internet, pulsa, e-wallet dan lain-lain.
Lalu kalian juga bisa pakai untuk berjualan dan mengambil komisi keuntungan dari penjualan tersebut. Ini juga bisa dijual untuk menjual akun premium. Namun fiturnya ini kalau kalian pakai, kalian melanggar rules ya. Banyak payment gateway nggak support kalau kalian jualan akun premium, gitu aja guys. Dan itu aja informasi yang bakalan bisa saya share kali ini. Kalian bisa lihat aja ke poin botnya di Telegram saya. Kalau kalian mau, saya dalam waktu dekat ini saya bakalan ngembangin fitur DevNet ya, yang testnetnya, biar kalian bisa nyoba fitur apa saja sih yang ada di bot ini tanpa harus melakukan transaksi real gitu. Nah, untuk informasi lain mengenai program ini saya belum bisa banyak informasi ya, masih tahap development. Ini aja developmentnya membutuhkan waktu total 8 bulan lebih untuk melengkapi fitur-fitur yang ada di bot Telegram Tokoshop. Terima kasih buat kalian yang udah order. Kalian semua sudah mendukung perkembangan dan pertumbuhan bot ini hingga mencapai fitur yang sangat-sangat gila. Menurut saya nggak mungkin sih bot ini bisa berkembang sampai sekarang kalau nggak ada yang beli. Saya sih banyak project lain ya, dan itu nggak pernah berkembang selagi tidak ada yang beli. Jadi yang beli itu mendukung perkembangan dan pertumbuhan serta menambah jumlah fitur yang tersedia di bot Telegram itu sendiri. Jadi nggak apa-apa lah kalian nggak beli script kan. Kalaupun kalian beli script, palingan kalian nggak dapat update untuk versi terbaru, dan kalau error kalian harus bersusah payah tuh memperbaiki errornya. Saya pernah sih diminta orang untuk memperbaiki script bot Discord gitu, dimana saya nggak tahu Discord, diminta memperbaiki script Discord, terus dia kirim tuh scriptnya, script Node.js. Saya sih nggak tahu itu project siapa yang dia beli ya, katanya belinya 300.000 tapi error. Dan setelah saya selidiki, ya benar error sih, ternyata versinya masih versi jadul, yaitu usang. Mungkin sudah ada versi barunya dari script tersebut. Itu sebabnya ya, kalau kalian beli script pastikan terlebih dahulu kalau scriptnya itu udah versi terbaru. Jangan mau kalau beli versi lawas. Karena script versi lawas itu menurut saya itu ya enggak update. Kalau kalian pengen update biasanya harganya pasti lebih mahal. Oke, ini dia informasi saya mengenai Tokoshop ya. Sampai di sini dulu. Saya bakalan mencari informasi baru mengenai metode pembayaran yang mungkin bisa diterima ya di bot Tokoshop ini. Salah satu yang bisa diterima itu yang ada webhooknya gitu. Kalau kalian ada informasi mengenai layanan pembayaran yang didukung oleh API, bisa kita buat invoice, silakan informasikan kepada aku. Nanti bakalan aku integrasikan juga di bot Tokoshop Telegram gitu ya.